Kalimat ini mungkin kurang tepat. Allah itu istawa artinya berada di atas, tinggi di sana. Ada orang yang mengatakan jangan tanya di mana Allah. Kenapa nggak tanya? Nabi SAW pernah bertanya. Masa kita nggak tahu di mana Allah? Kalau kita bicara antara hamba dengan Allah, yang ada bawah atau atas? Antum kalau ngelihat bumi ini di dalam galaksi jemaah, apa ada timur, barat, selatan, utara? Ketika masuk ke galaksi Bima Sakti, ketika masuk ke yang lebih besar lagi, apakah masih ada arah tersebut? Yang ada cuma atas dan bawah. Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memanai Allah menguasai arsy-Nya. Allah bukan menguasai arsy, semuanya dikuasain Allah Azza wa Jalla. Maka kita kalau berdoa ngangkat tangan seperti ini, karena tahu kita ya Allah. Fitrah manusia kalau ditanya gimana urusannya, ya Allah, ana serahkan kepada yang di atas. Terserah sama yang di atas. Karena Allah ada di atas sana jemaah. Amal soleh itu naik, amalan itu diangkat, malaikat itu turun, dan mereka naik kemudian ke sana. Ketika di Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat, kemudian mereka naik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj kemana? Naik ke sana sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil dengan sebuah ucapan Ali bin Abi Thalib yang ucapan ini tidak ada sandarannya. Ada yang mengatakan alladzi ayyana aina la yuqalu innahu aina. Yang telah menetapkan di mana-mana itu tempat itu enggak mungkin ditanya dia di mana. Ini bukan ucapan yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi orang kadangkala berdalil dengan semua yang ada walaupun tidak benar. Maka Allah berada di atas sana dan kita berdoa memohon kepada Allah dengan mengangkat tangan kita. Barakallahu fikum. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Udah dijawab kok sama Allah ya. Jika hambaku bertanya kepadaku di mana aku, enggak usah jauh-jauh bilang di aras, di langit. Apa kata Allah? Qarib, aku sangat dekat. Lalu kenapa ada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Surat Thaha, bahkan diulang sampai 6-7 ayat. Allah Maha Rahman istawa di atas arasy. Kita sudah bahas ini sebelumnya ya. Ya, biar Bapak tambah yakin. Menghilangkan syak. Liyatma'inna qalbi, supaya tenang kalbunya. Insyaallah Allah yang kasih tenang. Allah itu bendakah? Bukan. Allah itu rohkah? Allah itu satu jenis dengan malaikat, satu jenis dengan jin, satu jenis dengan manusia. Nah, kita ini semua disebut jisim, benda. Yang butuh tempat itu hanyalah benda. Maka jika disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy, haram dibayangkan Allah menempati sesuatu. Lalu apa maksudnya Ustadz? Hanya Allah yang tahu. Mana dalil saya? Dalilnya 2. Surat Ali Imran, kemudian Asy-Syura ya. Di Ali Imran disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak tahu takwilnya, penjelasannya kecuali hanya Allah. Ciri-ciri orang yang menyimpang akidahnya, meskipun menyebut dirinya Ahlus Sunnah, coba-coba mendetailkan makna istawa, menyimpang langsung akidahnya. Di kalbunya ada zaigh. Zaigh itu
Al-muyul ila dhalal, kecenderungan kepada penyimpangan dan kesesatan. Maka perhatikan, setiap orang membayangkan Allah bertempat, nur di kalbunya hilang, nur di wajahnya hancur. Kenapa? Pikirannya seharusnya tidak memikirkan itu. Maka ulama kita menyimpulkan, walasna mukallafina bihaza, kita tidak ditaklif, dibebani untuk memahami ayat ini, karena ini termasuk ayat yang mutasyabihat, yang tahu hanya Allah. Saya mau tanya, langit kedua di mana? Bumi bulat atau datar? Benar bulat? Nggak tahu juga kan? Kemana-mana kita pergi datar kok. Tapi di foto sama NASA bulat. Nah, bingung kita. Bumi aja nggak tahu bulat sama datar. Langit kedua aja nggak tahu, apalagi yang ketiga. Apalagi langit keempat, terus langit ketujuh, apalagi Arash. Arash itu Allah sebut Rabbul Arsyil Azim, arash yang besar meliputi semua langit dan bumi. Memikirkan dunia sekitar pun kita pusing, apalagi memikirkan tempat yang Allah sebut azim, besar. Besar menurut saya paling sebesar apa sih? Kalau besar menurut anak kecil ya paling segitu doang. Besar menurut Allah kita tidak bisa bayangkan. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menjawab, apa makna istawa? Ala ma aradahu Allah wa rasuluhu. Yang tahu maknanya hanyalah sesuai dengan yang Allah maksud dan Rasul maksud. Yang Allah maksud mengenai istawa, siapa yang tahu? Gak tahu. Kita gak tahu, kita cuma dapat ayatnya. Gak usah jauh-jauh. Di mana roh Bapak? Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat ruh. Ruh itu di mana? Hubungannya bagaimana dengan badan? Karena ada orang dipotong tangannya masih hidup. Dicangkok jantungnya masih hidup. Cangkok otaknya masih hidup. Terus roh itu di mana? Kita aja sampai hari ini tidak tahu roh di mana. Profesor kedokteran sampai hari ini nggak tahu roh di mana. Bahkan mereka nggak percaya ada roh. Ya. Roh aja nggak tahu di mana, apalagi pencipta roh. Jadi pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Kita lihat, ini hadis kan kita sudah bahas di tempat lain lebih dari 3 kali Pak. Kita pertegas di sini. Hadis aina Allah, di mana Allah? Hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Dia budak perempuan yang nggak becus ngurus peternakan tuannya, namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam kesal dengan budak perempuan ini, maka dibawa ke Nabi, ditanyakan, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah fa'atiqah. Jika engkau memandangnya, menilainya mukmin, aku akan memerdekakannya. Lalu Nabi tanya, riwayatnya ada banyak macam. Pertama, aina Allah, di mana Allah? Di langit. Di riwayat kedua gimana? Bukan di mana Allah. Atashhadina alla ilaha illallah, di mana Allah? Bukan. Tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah? Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya Pak, kalau ada non muslim mengatakan Allah di langit, dia langsung masuk Islam nggak? Langsung mu'alaf nggak? Kapan orang itu disebut muslim? Bersyahadat. Atas dasar ini maka hadis aina Allah harus dijelaskan dengan hadis yang kedua, atashhadina alla ilaha illallah. Sebanyak itu hadis, kok sibuknya mah hadis aina Allah, di mana Allah? Nggak ada kerjaan, ya? Nggak ada kerjaan. Bolehkah menanyakan aina Allah? Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, sebagian mereka membolehkannya. Namun dalam ilmu akidah, setelah dibandingkan dengan ayat yang jelas lebih sahih daripada hadis ini, laisa kamitslihi syai', tiada yang menyerupainya sesuatu pun. Jika sesuatu selain Allah bertempat, maka Allah tidak bertempat. Maka saya meyakini Allah bersemayam di atas arsy tanpa membutuhkannya sebagai tempat. Apa maknanya? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Siapa yang coba-coba cari maknanya, zaigh, di kalbunya ada kesesatan. Lalu kalau ditakwil dengan arti menguasai, bagaimana? Itu beda bab.
kita nggak mau bahas malam ini. Ya, Bapak udah ketawa, udah tahu beliau ya. Jadi bolehkah meyakini Allah di atas? Enggak. Kenapa Imam Ibn Taimiyah masuk penjara? Bapak tahu? Karena dia meyakini Allah bertempat di atas bizatihi, dengan zatnya. Masuk penjara. Karena berbahaya. Di zamannya Imam Ibn Taimiyah masuk penjara karena berbahaya bagi orang awam. Tapi gimana lagi, kitab-kitabnya tersebar hari ini. Tersebar hari ini. Oke, bagian akhir. Coba bandingkan. Jika Bapak masih ragu, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersama di atas aras. Satu. Kan ada lagi ayat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ayat-ayat ini bukan untuk dipikirkan. Ada lagi fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kamu mandang di situ ada wajah Allah. Kalau sudah lolos bab pertama, Allah bukan benda, Allah bukan roh, Allah bukan seperti yang kita lihat itu, maka Bapak sudah lolos ya. Kalau sudah lolos, jika dia bukan benda, maka dia tidak butuh apa yang dibutuhkan benda. Bayangkan sekarang Al-Quran tapi nggak ada tempatnya, mushaf tapi nggak ada tempatnya. Bisa bayangin? Bayangkan diri saya sekarang Ar-Razi duduk tapi tidak bertempat. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Saya benda, Allah bukan benda. Imam Ibn Taimiyah terjebak dengan logikanya sendiri karena beliau mengharamkan falsafah, mengharamkan ilmu mantik. Tidak semua ilmu mantik dan falsafah itu haram. Ada yang haram. Imam Ghazali sudah tulis 3 hal, selebihnya boleh. Imam Ghazali sudah tulis Al-Munqiz minad Dhalal, kemudian Tahafut Falasifah, 2 kitab ini silakan dibaca, sudah ada terjemahannya. Imam Ibn Taimiyah menghantam filsafat semua dan dia tulis kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Rad, kritik keras, membatalkan ajaran orang-orang ahli mantik, ahli logika. Maka dia buat teori baru dan teorinya itu yang membuat dia terpenjara dalam pikirannya sendiri. Imam Ibn Taimiyah dengan segala kecerdasannya dalam ilmu hadis dan fikih, ternyata beliau terjebak dengan logikanya. Apa kata beliau? Mana mungkin Allah itu tidak bertempat? Karena kita tidak bisa bayangkan sesuatu tidak bertempat. Terjebak nggak? Terjebak. Kenapa? Itulah akibat mengharamkan ilmu mantik. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang nggak kenal ilmu mantik, fala yusaqu bi'ilmih, tidak dipercaya ilmunya. Oh, dijawab lagi. Imam Ghazali itu kan dikritik sama muridnya. Dia ingin memuntahkan filsafat tapi kemudian tidak bisa keluar. Kenapa? Sudah mendarah daging, meracuni tubuhnya. Itu yang ngomong kan belum tahu Imam Ghazali sudah tobat. Ya? Imam Ghazali kan sudah kasih buku. Judulnya Al-Munqiz minad Dhalal. Kita khatam sampai 5 kali Pak buku ini. Pengen tahu Ghazali itu siapa sih? Ternyata beliau sudah melewati filsafat, ilmu kalam, kebatinan, sampai menjadi seorang sufi. A'amintum man fis sama. Apakah kamu iman man fis sama? Ayursila alaikum hasiba. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu man fis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Malah bingung kan? Wah, pidato ini Pak Zaiduddin jadi NU nggak di mana, nggak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi nggak kemana tapi di mana-mana. Itu kan itu. Jadi sekarang baru kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah itu, pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopok, malah pengiran kok ngecat barang repot men.
Pokoknya sementing gue ngelafat no lafat sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Rasa mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno dzate nggih sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa wa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono. Anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sitok, kul wawaw ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan, waduh. Kalau harus suwi aku pikiran, kalau tahu kita suaras. Kalau nebet kandani cak SMP ini, ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah yang hadis, ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya, aina Allah, fa'asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir, lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini, terus buleten itu sudah usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semua biasa wae, kok usah ribet. Aras masih kondangnya kaya ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di itu pokoknya ya di itu objek. Daripada yang mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik mana takut, rak banyak, malah disimpul. Waduh, repot benar. Kalau di mana-mana udah nyimpul nih. Kalau gitu, malah repot mana ya? Ya orang tak tahu malah bingung nona. Allah ada di hati, baru saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya. Sanut Quran era, sanut semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya, atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat,